Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Hari ini, Kilin akan membawakan sebuah kisah nyata dari salah satu sobat Kilin yang kita sebut saja Alvin. Sebelumnya, Kilin ingin mengucapkan terima kasih kepada Alvin karena sudah bersedia membagikan pengalamannya. Sekitar tahun 2023, Alvin bersama ketiga sahabatnya, sebut saja David, Tony, dan Ivan merencanakan perjalanan menuju sebuah air terjun yang jarang sekali didatangi orang di hari Minggu pagi. Setelah menentukan lokasi, mereka memilih tanggal ketika semuanya punya waktu luang. Mereka berangkat menggunakan motor. Alvin membonceng David agar David bisa mendokumentasikan perjalanan mereka. Sementara Tony dan Ivan membawa motor masing-masing. Air terjun yang mereka tuju berada di Kecamatan W, Jawa Timur. Rute yang dipilih melewati hutan C, sebuah jalur yang terkenal karena tanjakannya yang curam dan jalannya yang berbelok-belok. Mereka berangkat sekitar pukul 4:30 pagi. Perjalanan awal berjalan lancar hingga sekitar pukul 11 mereka berhenti di sebuah warung kopi sebelum memasuki Kecamatan W. Nanti kalau sudah tiba di air terjun, jangan bicara sembarangan ya, Fit. Ucap Alvin memperingatkan David yang memang sering asal ceplos. Tenang aja, gak ada apa-apa kok, jawab David sambil tertawa. Mereka pun makan siang sambil mengobrol di dekat hutan. Setelah beristirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Sekitar 1 jam kemudian mereka tiba di Kecamatan W. Saat memasuki wilayah itu, David membuka maps untuk menunjukkan arah menuju air terjun. Maps mengarahkan mereka terus lurus, padahal di depan ada pertigaan. Mereka tetap mengikuti petunjuk dari maps hingga jalan semakin menyempit, penuh bebatuan dan menanjak. Ini jalannya benar tah? Teriak Tony dari belakang motor Alvin. Mapsnya nunjukin ke arah sini, jawab David sambil tetap menatap layar HP. Mereka berhenti sejenak untuk memastikan jalan yang diarahkan oleh maps. Seingatku di YouTube jalannya nggak seperti ini deh, ucap Ivan ragu. Mungkin ini jalan alternatif. Kadang maps suka nunjukin jalur lebih cepat, timpal Alvin. Akhirnya mereka memutuskan untuk lanjut. Meskipun jalannya semakin curam, tidak beraspal dan sisi kiri ada jurang dengan pepohonan tinggi menjulang. Kami pun berhenti karena motor Ivan sudah tidak kuat menanjak dan saat itu David berkata, sinyalku hilang rek, gak bisa buka maps lagi. Mereka pun mengecek HP masing-masing dan ternyata semuanya juga kehilangan sinyal. Tidak lama, dari arah bawah terdapat sepasang suami istri yang berboncengan mencari kayu. Permisi pak, bu, mau tanya, apa benar ini jalan menuju air terjun? Tanya Tony. Oh, bukan mas, di depan itu pemakaman warga, jalannya udah buntu, jelas ibu itu. Tapi maps tadi mengarahkan kita ke sini, Bu, sahut David. Kalian putar balik saja.
Pertigaan bawah tadi ambil kiri mas, tambah bapak itu. Baik pak, terima kasih banyak ya, jawab mereka bersamaan. Saat mereka turun kembali, terlihat sebuah mobil berplat merah sedang menuju ke atas. Mobil itu salah arah juga kayaknya, ujar David. Mungkin mereka mau ke makam keluarganya, balas Alvin sambil fokus menyetir. Setelah menemukan jalur yang benar, mereka sampai di air terjun sekitar pukul 1 siang. Dari parkiran mereka harus berjalan sejauh 3,5 kilometer melewati jalur hutan. Perjalanan cukup menyenangkan, sampai Alvin memperhatikan sebuah daun di atas pohon yang bergerak sendiri meski udara benar-benar tenang. Ton, lihat itu, daun kok gerak sendiri? Tunjuk Alvin memperlihatkan ke Tony. Oh iya, makin kencang geraknya, padahal gak ada angin, jawab Tony merinding. David, coba kamu rekam daun itu, panggil Alvin menyuruh David merekamnya. David segera mengarahkan kamera HP-nya ke daun itu. Anehnya, begitu direkam, gerakan daun itu berhenti total. Masih merekam, David berkata, "Loh Vin, udah berhenti habis kamu omongi." "Udah, ayo lanjut jalan," ajak Ivan dan Tony. Mereka lanjut berjalan, tapi hujan deras tiba-tiba turun. Mereka mencari tempat untuk berteduh, dan perdebatan muncul. Apakah terus maju atau berhenti? Gimana ini? Mau lanjut apa berhenti sampai sini? Tanya Alvin. Bukannya ini musim panas ya? Kalau lanjut bahaya nggak ya? Kan biasanya kalau hujan begini nggak bisa masuk area terjun, jawab Tony. Tunggu bentar lagi, nanggung udah sampai sini, ujar Ivan. Tapi ini deres banget loh, timpal David. Akhirnya mereka menunggu hampir 1 jam. Namun hujan tak kunjung reda. Dengan jas hujan, mereka tetap melanjutkan perjalanan meskipun hujan tidak sederas dan angin tidak sekencang tadi. Mereka merasa perjalanan semakin susah. Jalanan licin dan becek. Di tengah hutan, Alvin sempat merasa ada yang mengawasi. Beberapa pohon di sebelah kiri mereka juga bergerak cukup kencang. Masih jauh ya? Capek banget ini, ucap Tony yang sudah mulai kelelahan. Setelah jam 2 siang, mereka tiba di air terjun. Meskipun perjalanan sangat melelahkan dan lumayan curam, semua lelah mereka terbayarkan dengan pemandangan yang begitu indah. Air terjun di sana benar-benar masih asri, dan hanya mereka berempat di sana. Di dekat air terjun ada sebuah pendopo tua yang tampak tak terurus. Jadi mereka memutuskan untuk istirahat di sana. Saat itulah mata Alvin tiba-tiba terasa perih. Kok mataku perih ya? Ucap Alvin sambil mengusap matanya. Sini aku lihat. David mengecek mata Alvin. Gak ada apa-apa kok, Vin, ucap David kembali. Mungkin kena debu atau air hujan kali, ucap Ivan. 1,5 jam mereka menikmati suasana, lalu memutuskan pulang. Kini jalan bebatuan makin licin. Dalam perjalanan turun, mereka berpapasan dengan rombongan yang baru naik. Monggo mas, ucap rombongan itu. Kami pun membalas. Monggo, pelan-pelan aja mas, licin. David melihat jam di tangannya dan berkata,
Sudah jam 4 kok baru naik? Bukannya air terjun ini tutup jam 5 ya? Ucap Tony. Tidak lama, kami bertemu penjaga tiket yang akan naik menuju ke air terjun. Loh Pak, ada apa kok naik? Tanya Ivan. Iya, mau memastikan sudah gak ada orang di atas. Karena udah mau jam 5. Bahaya di atas lama-lama mulai gelap. Ucap bapak penjaga tiket. Itu tadi ada rombongan yang baru naik, Pak. Ucap Alvin memberitahu. Rombongan siapa? Harusnya nggak ada lagi yang masuk. Ya udah Mas, saya naik dulu ya. Hati-hati kembalinya licin Mas. Jawab bapak itu langsung meninggalkan kami. Rasa merinding mulai muncul. Kami heran. Tidak mungkin bapak penjaga tiket tidak tahu ada rombongan. Sebelum masuk air terjun, kita wajib lapor dan membeli tiket di loket depan. Hujan kembali turun deras saat mereka menuju parkiran. Gimana ini, pakai jas hujan lagi nggak? Tanya Ivan. Iya pakai aja, deras banget ini. Ucap Tony. David berjalan lebih dulu diikuti Alvin, Tony, dan Ivan yang berjalan santai di belakang. Saat Alvin berjalan sendiri, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki berlari mendekat dengan cepat. Alvin menoleh ke belakang. Hanya terlihat Tony dan Ivan yang masih berjalan santai agak jauh. Saat Alvin kembali melihat depan, ia mendengar suara langkah kaki berlari tadi lagi. Tony, Ivan, kalian yang lari barusan? Teriak Alvin yang memutuskan untuk berhenti menunggu kedua temannya. Kalian kok lama jalannya? Tanya Alvin. Kakiku sakit, Vin. Kita jalan pelan-pelan. Ucap Tony pelan. David mana? Tanya Ivan. Gak tahu, udah di depan jauh dia. Ucap Alvin. Setelah berjalan, akhirnya mereka bertemu dengan David yang sedang duduk menunggu 3 teman lainnya. Saat melihat ke atas, Alvin berkata, ini kan jalan yang tadi ada daun bergerak sendiri. Tidak lama, Alvin kembali merasakan matanya perih dan mengganjal. Jam 4:30 sore mereka tiba di parkiran dan berencana duduk terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Mataku makin perih. Sekarang kerasa ada yang mengganjal. Tolong bantu cekkan mataku dong. Ucap Alvin. Tony dan Ivan mengecek mata Alvin. Tapi tetap saja, tak ada apa-apa. Habis kena debu tah? Tanya Ivan. Tapi ini kayak ada batu kecil masuk di mataku. Ucap Alvin yang masih mengusap matanya. Tapi sungguhan gak ada apa-apa, Vin. Ucap David. Ya udah, ayo lanjut, udah mulai gelap. Ucap Alvin. Mereka melanjutkan perjalanan dan berhenti di warung makan di daerah Kecamatan W. Saat menunggu makanan tiba, Alvin bercermin di wastafel untuk melihat matanya. Gimana? Gak ada apa-apa kan? Tanya Tony mendekati Alvin. Iya, tapi ini perih banget dan gak enak. Ucap Alvin yang masih membasuh matanya. Saat Alvin melihat ke arah Tony, tiba-tiba Tony berkata, Vin, matamu merah banget. Makanya gak enak kayak ada yang ganjel. Ucap Alvin sambil melihat ke arah kaca. Ya udah ayo makan, abis itu langsung pulang, udah malam juga. Ucap Alvin. Selesai makan, mereka langsung melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Saat perjalanan pulang, Alvin berkata, di depan ada hutan, jangan lupa rekam ya Fit.
Siap, pasti tak rekam, jawab David. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka diberhentikan oleh pengendara mobil yang menanyakan jalan. Mas, kalau ke kota J lewat mana ya? Lurus aja pak, bisa ke kota J nanti ada penanda jalan, ikut aja penandanya, ucap Alvin. Oh, bisa ya lurus. Soalnya maps dari tadi muter terus. Dan sepanjang jalan ini kok merah ya? Emang macet mas? Tanya pengendara itu kembali. Sepi pak, hanya saja agak licin karena habis hujan deras. Mereka melanjutkan perjalanan pulang dan David kembali merekam perjalanan mereka. Mereka berada di hutan yang sangat gelap. Dan David memperingatkan Alvin agar hati-hati mengendarai kendaraannya. Sekitar 1 jam mereka berhasil keluar dari hutan dan berada di jalan utama. Mereka berhenti sejenak untuk meregangkan kaki dan beristirahat membeli minuman. Untung motor kita gak berhenti di tengah hutan gelap, ucap Tony mengingat perjalanan yang sangat gelap tadi. Wah, kalau mogok di tengah jalan ya horor. Mana gak ada lampu, hanya penerangan dari lampu motor, ucap Ivan. Mobil tadi kenapa? Tanya Tony ke Alvin yang memang tadi berada di paling depan. Cuma tanya jalan, dia kayak kita tadi pagi disesatkan sama maps, ucap Alvin. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di rumah masing-masing sekitar pukul 10 malam. Setelah 3 hari berlalu, mata Alvin masih merah, dan kini rasa ganjal dan perih makin terasa. Alvin menuruti saran ayahnya membeli obat tetes mata herbal yang mengandung daun sirih. Ajaibnya, hanya perlu 3 kali tetesan, rasa perih dan ganjal hilang total. Mata Alvin juga tidak merah lagi. Alvin bertanya ke ayahnya, apa yang terjadi sampai matanya seperti itu, dan hanya obat mata dengan kandungan sirih yang dapat menyembuhkannya. Kamu di sana kemarin ngomong apa? Tanya ayah Alvin kembali. Cuma bilang ke temen kalau ada daun gerak sendiri, Pak, jawab Alvin. Itu penunggunya gak terima, makanya matamu diganggu, ucap ayahnya pelan. Beberapa hari kemudian, Alvin membuka rekaman video dari David. Ia mendengar sesuatu yang aneh. Saat bagian perjalanan hutan yang gelap, suara rekaman menangkap lirik seperti nyanyian. Samar-samar juga terdengar ramai, seperti banyak orang yang sedang bercakap-cakap. Padahal, mereka ingat jelas, hutan waktu itu begitu sunyi, hanya ada mereka berempat. Fit, ini serius gak ada orang lain di jalan itu? Tanya Alvin. Iya, gak ada siapa-siapa lagi selain kita, jawab David. Ini coba aku edit hapus suara angin. Kayak ada suara bersenandung sama ramai orang lagi mengobrol. Teman Kilin, coba kalian perhatikan baik-baik rekaman yang dikirim Alvin ini. Suara apa yang sebenarnya ikut terekam di dalam hutan itu? Hati-hati. Bagaimana teman Kilin? Apa kalian pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami Alvin dan teman-temannya? Apakah kalian pernah memiliki pengalaman seram lainnya? Kalau teman Kilin memiliki cerita seram lainnya, jangan lupa bagikan cerita kalian di email Kilin atau di kolom komentar ya teman Kilin. Siapa tahu cerita kamu yang akan Kilin bacakan selanjutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini.
Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.